Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan di Indonesia bukan lagi darurat, tapi juga sekarat. Padahal sekolah itu tempat mengasah, dan mengasah tidak perlu di sekolah. Lalu anak-anak sekarang mengatakan sedang tidak belajar. Ada apa dengan rumah kamu? Ini ada guru spiritual, ada ayah spiritual saya, ada Mbah Nun, ada MH Najib, ingin memberikan semangat bagi anak-anak yang terus mengkaji, mengaji, dan kepada sumbernya Al-Alim. Jadi anak-anakku, cucu-cucuku semua ya, sebenarnya apakah lewat sekolah, lewat keluarga, atau lewat sanggar, lewat kumpulan apapun, kewajiban pendidikan adalah menelusuri kembali siapa engkau, berarti juga apa engkau. Jadi maksudnya siapa engkau dan apa engkau begini. Di dalam diri manusia kan ada unsur benda alam, terus ada unsur benda yang tumbuh, yaitu tanaman. Jadi kan Anda kan termasuk tumbuh, manusia kan tumbuh. Terus ada benda yang tumbuh dan bergerak seperti binatang. Tapi tidak berhenti pada binatang karena manusia diberi fadilah oleh Allah untuk punya alat untuk mempertimbangkan dan mengetahui segala sesuatu, namanya akal. Nah, jadi setiap sanggar, setiap kumpulan Anda, anak-anakku semua itu kumpul, itu selalu yang diasah adalah keseimbangan untuk memikirkan segala sesuatu, keseimbangan akal dan kesadaran untuk utuh. Jadi ngelihat segala sesuatu itu kan ada, misalnya ada sisi pandang. Rumah dilihat dari sisi depan, sisi samping, sisi atas, dan seterusnya. Nah, hidup ini kan bulat, jadi Anda harus punya keseluruhan pandang. Jadi tidak hanya sisi pandang, tidak hanya sudut pandang, tidak hanya jarak pandang, tapi juga ada resolusi pandang. Karena kamera jarak 1 meter dengan jarak 10 meter kan berbeda resolusinya. Maka setiap manusia harus menyadari resolusi yang dia pakai untuk melihat segala sesuatu, sehingga ada yang namanya resolusi pandang. Jadi berapa pikselnya segala macam. Jadi kita belajar, berkawan, bergurau, bernyanyi bersama, belajar bersama itu dalam rangka kita terus-menerus menemukan diri kita ini yang sebelum jadi manusia, kita ini bukan hanya siapa tapi apa. Kita juga binatang, kita juga alam yang tumbuh, kita juga benda, kita juga punya bebatuan, gitu. Kita punya sel-sel, kita punya jasad dan seterusnya. Jadi saya ucapkan selamat mempelajari diri sendiri, karena nanti puncaknya Allah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau engkau ingin mengenal Allah, yaitu pangkal atau asal usul dari segala macam yang ada dalam kehidupan termasuk kita, yaitu Allah, maka belajar dan berproses dengan sakit atau dengan enak untuk memahami dirimu sebagai anak pak ini, bu ini, dirimu sebagai anggota masyarakat dengan tetangga, dirimu sebagai warga negara, dirimu sebagai umat manusia, dirimu yang terus-menerus ada berlapis-lapis. Mudah-mudahan nyanyian yang kamu nyanyikan, ngaji yang kamu lantunkan, atau apapun itu mengarah ke penemuanmu atas dirimu sendiri, dan disitulah engkau bertemu dengan Tuhan. Karena hidup itu kan cuman innalillahi, berasal dari Allah, wa ilaihi rajiun, dan kita hanya akan kembali ke Allah. Maka kita harus kompatibel dengan Allah. Kalau Anda tidak matching sama Allah, ya nanti akan kembali tidak ada tempatnya atau kabur keinginan kemana-mana. Gitu ya anak-anakku ya. Selamat belajar dan selalu bismillahirrahmanirrahim, selalu wiritan menyebut-nyebut nama Allah baik di mulut maupun dalam hati, dan sampai detak jantung, sampai aliran darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi teman-teman semua, di masa pandemi ini jangan sampai kehilangan keseimbangan, karena keseimbangan akan melahirkan leluasa dalam bergerak. Sekarang kita sedang tidak leluasa dalam hidup ini, dan leluasa dalam bergerak akan melahirkan kewajaran. Sudah pasti kita lihat pada hari ini banyak makhluk-makhluk yang tidak wajar. Ini anakku ya, selama pandemi ini kan kita bisa memaklumi pemerintah hanya ngomong mengenai COVID-19 dengan segala turunannya, sampai sekarang ya ada yang 10 kali lipat lebih berbahaya katanya. Yes. Dan manusia yang lemah, yang anytime bisa kesentuh, bisa terpapar, bisa terasuki atau terjangkit gitu ya. Tidak pernah ada pemerintah kok ngomong iman, takwa, tawakal, penjagaan Allah, perlindungan Allah. Tidak pernah ada bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah ada
ya hafid ikhfatna, tidak ada hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, karena pemerintah memang ini pemerintah modern yang asal usulnya memang tidak bertuhan. Jadi mereka juga tidak bisa menemukan cara untuk menemukan Tuhan di dalam urusan-urusannya. Maka saya mohon anak-anakku patuhi semua protokol kesehatan yang diketahui oleh pemerintah, ikatan dokter dan semua rumah sakit atau para pengobat dan penyembuh ya. Tapi Anda jangan pernah kehilangan iman kepada Allah, takwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, karena Anda bisa pakai masker tetap terpapar. Anda bisa tidak pakai masker tapi tidak terpapar. Anda bisa kena COVID sampai meninggal. Anda juga bisa kena COVID tapi tidak meninggal. Atau Anda tidak kena apa-apa tapi meninggal, bisa juga. Karena yang menentukan hidup matimu bukan COVID-19 tapi Allah SWT. Oh, luar biasa. Intinya takdirnya ya sudah mati. Dan Allah itu maha ada, yang menciptakan ketiadaan menjadi ada. COVID itu nyatanya seperti tidak ada, tapi ada. Terus kamu takut, tapi Allah yang maha ada kok kamu tidak takut. Saatnya kita berpikir di masa pandemi ini, mari kita benahi ibadah kita agar yang kurang-kurang bisa kita perbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.